Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan sama Sbruk Channel ya, channelnya segala ada. Kawan tahu nggak itu buah apa yang warnanya kuning, manis, lezat, bervitamin ya, kaya akan vitamin dan mineral. Kawan-kawan mungkin sudah pada tahu ya, pasti jawabannya adalah mangga. Nah, mangga ini kaya akan vitamin A. Nah, mangga ini jenisnya macam-macam kawan, mungkin ratusan ya. Dari mulai ada mangga golek, mangga harum manis, mangga cengkir, mangga simangalagi, dan masih banyak lagi. Nah, aku punya pohon mangga kawan, tapi jenisnya lain daripada yang lain ya. Mungkin di pasaran tidak ada nih, pohonnya besar tuh. Buahnya tidak terlalu besar, buahnya sekepal tangan anak lah, tapi ini manis, terus harum dan legit ya. Ini kayaknya nanamnya dulu orang tua kita tidak sengaja melempar melempar biji mangga ke situ, lalu tumbuh di situ, akhirnya jadi. Dan ini kalau secara dilihat dari ilmu pertanian namanya budidayanya secara generatif ya, secara biji. Jadi kalau biji itu bisa menghasilkan berbagai jenis lain nantinya. Beda dengan secara vegetatif. Kalau secara vegetatif itu akan persis seperti induknya. Vegetatif itu bisa cangkok, bisa tempel, bisa sambung pucuk ya. Jadi bukan dari biji. Nah, dan biasanya kalau vegetatif usia berbuahnya pendek, 3 tahun juga udah bisa berbuah. Tapi kalau secara generatif ini biasanya 5 tahun ke atas baru berbuah. Jadi pohonnya sudah gede. Dan umur tanamannya juga biasanya panjang ya, beda dengan secara vegetatif. Nah, mangga ini karena sudah tertutup tembok, jadi mau dipupuk juga gimana, susah, nggak ada tempat. Ini mungkin dia hanya mengambil unsur haranya dari akarnya yang sudah memanjang dan melebar ke samping, mungkin dari celomeran sana dan sebagainya, sehingga dia tetap tumbuh ya. Nah, ini kalau dilihat dari daun ini sudah cukup ya untuk berbunga, tapi sekarang belum berbunga. Ada sebagian di sini nih yang berbunga, cuman sedikit sekali. Nah, ini tuh ada ya. Nah, kalau lihat daun ini sudah cukup untuk berbunga. Nah, aku ada satu perlakuan dari orang-orang dulu, kalau tanaman supaya cepat berbuah katanya harus harus dilukai batang bawahnya. Biasanya pakai golok tuh ditebas-tebas. Tapi kalau mitosnya itu katanya jadi si mangga itu atau si pohon itu akan berbuah karena dia katanya takut ditebang gitu ya. Nah, itu hanya mitos saja. Sebetulnya perlakuan itu masuk akal juga. Kenapa? Karena dengan dilukai di bawah pohon itu nanti kan logikanya begini. Jadi unsur hara yang dari bawah tanah itu akan terserap masuk ke atas, nanti disebarkan ke daun. Nah, di daun itu nanti diolah, dipasak ya, sama bantuan sinar matahari. Dari hasil olahan itu nanti akan disebar dan ke daun dan ke bunga ya, nanti jadi buah, dan sisanya akan dikembalikan lagi ke bawah.
Nah, dengan sistem perlakuan tadi dilukai batang, maka si hasil olahan itu akan terhenti di situ dan akhirnya dikembalikan lagi ke atas sehingga disimpan nanti di bunga. Nah, akhirnya si pohon itu akan berbunga ya. Yang biasanya bunganya sedikit akan jadi lebat. Jadi itu perlakuan. Nah, aku di sini menggunakan sistem perlakuannya seperti ini nih. Nah, aku menggergaji dulu ya, tapi nggak sampai ke dalam, hanya sampai habis kambium lah, sampai ke kayunya saja, ke lapisan luar kayu sekelilingnya ya, supaya tidak, kalau ditebas-tebas gitu jelek lah kelihatannya. Nah, dulu ini akhirnya apa hasilnya? Bunganya banyak kawan, dari tiap pucuk berbunga. Silahkan kalau kawan-kawan mau mencoba juga ya, di pohon-pohon yang sudah agak berumur ya, jangan yang masih muda sekali. Nah, aku sekarang mencoba lagi karena kemarin gergaji nggak ada ya, udah pakai pisaunya diginiin, pakai palu gitu dikeliling, tapi ini harus tembus, harus tamat ya, harus nyambung, tidak boleh tidak nyambung, supaya nanti si nutrisi itu hasil olahan itu akan tersumbat di sini dan akan dikembalikan lagi ke atas, sehingga akan disimpan jadi bunga akan jadi buah. Jadi begitu kawannya. Cuman kelemahannya dalam pohon mangga itu, buah mangga, apabila buah mangga sudah berbunga banyak gitu, itu kalau hujan turun bunganya belum jadi belum jadi buah kecil itu yang sebesar kacang tanah gitu, terus turun hujan, maka bunga itu tidak akan jadi kawan, akan mati. Jadi si benang sari yang nempel di putiknya itu akan lepas oleh air hujan. Nah, itu kelemahannya pohon mangga itu. Makanya rata-rata pohon mangga itu berbunga di musim kemarau ya. Allah udah diatur, mungkinnya udah diatur sama yang kuasa bahwa bunganya harus berbunganya di musim kemarau supaya jadi buahnya jadi. Nah, dari hasil penelitian tahun kemarin, setelah perlakuan seperti ini, di setiap pucuk berbunga dan buahnya lebat kawan. Cuman itu secara otomatis kalau buahnya banyak, pasti buahnya tidak terlalu besar. Biasanya buah akan besar, buah apapun. Kalau sedikit, mau alpukat mau apa juga sama. Nah, dulu pernah aku melakukan di alpukat, sampai waktu itu satu pohon aku punya alpukat berbuah sekitar 750 buah lebih, sehingga kebagian satu RT. Nah, jadi itu kawan ya, silahkan kawan-kawan yang mau mencoba pohon buah apa saja lah, bebas. Yang penting yang punya kulit kambium ya, yang seperti pohon palem itu nggak bisa, kelapa kayak gitu nggak bisa, tapi di yang pohon-pohon yang ada kulitnya, ada kambiumnya ya. Itu kawannya perlakuan istimewa khusus untuk tanaman-tanaman supaya bukan hanya berbunga, karena ini udah nanti musim berbunga, tapi bunganya akan lebat sehingga menghasilkan buah yang banyak. Barangkali itu dari Samax Brook channel segala ada. Jangan lupa buat yang baru nonton channel ini, mohon untuk bantuannya di subscribe ya, biar bisa channel ini eksis gitu ya. Terus tombol loncengnya juga boleh, lalu share ke teman-teman. Ilmu itu kalau bermanfaat berpahala ya. Segitu aja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.